Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat, sehingga syukur alhamdulillah pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita, insyaallah, yang dimulai dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap aktivitas amal ibadah kita dan dicatat sebagai amal soleh. Ilmu yang kita kaji, yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada tema kajian kita masih tentang keluarga, Pak. Iya. Sekarang sudah sampai fi adabil muasyirah wa ma yajri fi dawamin nikah, tentang adab kita bergaul di dalam rumah tangga gitu ya. Dan juga apa yang bisa menyebabkan pernikahan kita ini langgeng, tentram. Karena sejatinya orang yang sudah menikah tujuannya mah sama, Pak. Antara suami dan istri ini ingin membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di pertemuan yang dulu, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, masih inget nggak? Ada 5 ciri keluarga yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3. Alhamdulillah, sebagian lupa, sebagian lagi nggak ingat kan gitu, lupa semua. Ciri kata Rasulullah keluarga yang dikehendaki baik, yang pertama faqahahum fiddin, mereka faqih dalam urusan agama, bukan cuma sekedar tahu ilmunya, tapi ilmu agamanya menjadi pakaian kesehariannya. Yang kedua wa waqqara saghiruhum kabirahum, mereka mengajarkan tata krama, Pak. Yang muda bisa hormat sama yang tua. Yang ketiga warazaqahumur rifqa fi ma'isyatihim, mereka lemah lembut dalam bergaulnya. Yang keempat wal qasdu fi nafaqatihim, sederhana dalam membelanjakan hartanya. Yang kelima wa absarahum uyubahum fayutubu minha, mereka tahu kekurangan masing-masing dan mereka berusaha untuk memperbaikinya. Nah, kalau misalkan kelima tadi ada sama keluarga kita, berarti keluarga kita ini dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan kelimanya nggak ada, ini kita keluarga bakalan tinggalin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarakahum hamala, ditinggalkan oleh Allah berantakan dan sehancur-hancurnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sekarang bayanu ma 'ala zawji. Nah, penjelasan selanjutnya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kewajiban seorang suami, Pak. Karena banyakkan para suami ini yang hadir di sini. Betul ya? Ada ibu-ibunya tapi. Oh, ada. Jadi kewajiban seorang suami, 1, al-walimah, yang menurut Imam Al-Ghazali, mengadakan walimah, Pak. Walimah itu bahasa kitanya apa sih? Hajatan, resepsi. Hajatan apa resepsi?
Sama nggak hajatan sama resepsi? Cuman kalau resepsi biasanya identik sama makan, betul Pak? Karena emang dalil hadisnya nyuruh ngasih makan. Aulim walau bisyatin, kata Rasulullah. Coba adain walimah meskipun hanya 1 ekor kambing. Kira-kira 1 ekor kambing buat berapa orang Pak? Di Indonesia mah rada beda itu. Ya, 1 ekor kambing bisa 100 orang. Karena ada paketannya, betul. Akikah 1 ekor kambing 50 box sekian. Berarti bisa dibuat sesuai dengan pesanan. Betul ya? Nah, kira-kira segitu. Paling tidak orang-orang yang berada di sekeliling kita harus tahu Pak bahwasanya kita sudah nikah, gitu ya. Tujuannya mah cuma menjaga diri kita dari fitnah orang. Lah kita misalkan ngegandeng perempuan, itu perempuan siapa? Apa saudara, apa ibu, apa istri, kan begitu? Atau siapa? Apa anak? Nah kalau misalkan sudah ada resepsi, kita undang banyak orang, kita kasih tahu, kan begitu, luar biasa. Karena kan saksi nikah cuman 2, betul ya? Saksi nikah cuma 2. Nah kalau misalkan 2 orang ini apalagi nggak ada di tiang lingkungan kita, siapa yang ngasih tahu kalau kita ini udah nikah? Perempuan yang ada sama kita sekarang ini istri kita, nggak ada yang tahu. Maka sunnah tuh mengadakan walimah. Cuman kan terkadang sekarang walimahannya rada beda Pak. Berlomba-lomba orang adain walimah gede-gedean, betul? Tenda sama kembangnya berapa duit? Hah? Ada nggak yang masih 2 juta? Ada? Ada di masjid. Masjid At-Taqwa. Kembangnya bisa seumur hidup bisa dipakai. Kembang bohongan. Betul Pak ya? Kalau kembang beneran mah Masya Allah. Saya dengar mah gitu ya. Rata-rata udah 10 juta ke atas. Kasihan nggak Pak calon suami? Hah? Kasihan. Masya Allah. Di kita misalkan adatnya yang biasa ngadain hajatan adalah keluarga perempuan. Kasihan tuh. Modalnya 50 juta, itu 50 juta cuma DP doang Pak. DP ke tukang ayam, iya nggak? DP ke tukang sayur, DP berarti semuanya ngutang. Kalau pas penter, panas, alhamdulillah banyak yang datang. Kalau pas hujan, ayo. Habis hajatan pada pakai koyo tuh. Sekeluarga pengantin pakai koyo gitu. Bawaan. Ya. Kalau buat kita para mempelai laki-laki, barangkali para suami atau punya anak laki-laki Pak, memuliakan wanita dengan mahar yang banyak, yang bagus, yang baik, itu bagus. Emang tuntunan syariat agama, kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Tapi para wanita juga dituntut oleh agama untuk meringankan maharnya suami. Ya, coba kalau kita dengar nih Pak, wilayah kita mah alhamdulillah sekarang udah pada ngerti. Pakai apa maharnya? Surat Ar-Rahman. Wih, boleh nggak tuh? Ya boleh aja sih, tapi ada yang lainnya atuh. Jangan Ar-Rahman. Ya, karena kalau misalkan daerah seberang nih Pak, di luar Pulau Jawa, waduh, ngeri-ngeri banget maharnya. Betul ya? Ada uang langkah. Uang langkahnya aja bisa berkali lipat tergantung strata sosial dan juga tingkat pendidikannya. Nah, ini juga menjadi PR besar buat kita. Gitu ya. Bagi kita orang-orang yang beriman, yang paling utama adalah keberkahannya. Kalaupun kita banyak modalnya, paling tidak persiapan untuk anak-anak kita setelah pernikahannya. Jangan ketika pas nikah heboh rame, seminggu nggak kelar-kelar tuh nikah. Ya, acaranya nggak kelar-kelar, Masya Allah, diarak. Hari pertama potong kebo, hari kedua potong sapi, hari ketiga kebo sama sapi. Mewah betul, di mana-mana begitu Pak. Jadi kalau misalkan kita dengar ada istilah biar tekor asal nyohor, bener tuh. Ya, bebawaan 2 kol diesel
apalagi dibawain, ya. Tapi sayang rumahnya belum ada, udah di rumah mertua numpuk semua barang-barangnya. Betul? Ada nggak yang begitu? Ini bawa berkah atau bawa pening? Ya bagus aja sih bawaan banyak gitu ya. Tapi kalau rumahnya belum ada, ya kasihan rumah mertua jadi pada sempit. Betul? Masya Allah, udah mah di situ semua, belum pada nikah. Yang nikah anak pertama misalkan, coba itu walimah. Jadi walimah hukumnya sunnah gitu ya, walaupun cuma sekedar 1 ekor gitu ya. Kalau ada, kalau misalkan nggak ada, apapun jadilah gitu. Yang kedua, kewajiban seorang suami adalah adab yang kedua, husnul khuluq ma'ahunna. Kita baik-baik dah sama dia tuh, ya. Akhlak kita harus kita jaga. Kenapa? Emang istri kita istimewa. Halo, ini kenapa pada diem aja nih? Banyak dosa begini Pak. Ada sebuah kisah yang barangkali bisa menjadi perhatian kita nih para suami gitu ya. Meskipun ini menjadi pelajaran berharga bagi para istri. Mudah-mudahan istri kita udah pada tahu, udah saya sampaikan di pengajian Sabtu, pas pengajian ibu-ibu. Jadi sekarang tinggal bapak-bapaknya yang belum. Satu ketika Pak, ada seorang sahabat ingin mengadukan tentang perihal istrinya yang rewel banget, saban hari ngomel mulu gitu ya. Pengen ngaduin nih istri kelakuannya yang suka ngomel, cerewet sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sregep dia nih datang Pak, pengen dapat solusi. Kucluk. Pas udah sampai depan terasnya rumah Umar bin Khattab, kaget dia. Ternyata Umar bin Khattab juga lagi diomelin sama bininya. Coba itu, sekelas Umar Pak, kita tahu dah Umar mah, betul ya? Badan gede tinggi segep gitu. Kalau naik onta nyengser kakinya buat garis. Pedangnya aja kalau misalkan dipegang sama orang zaman sekarang, 3 orang belum tentu kuat ngangkat pedangnya, itu pedangnya doang. Kalau setan ketemu dia apa bepapasan, tuh setan nyari jalan lain. Pas diomelin sama bini diem baik. Orang sini tuh. Halo? Ini muka-muka soleh begini coba. Jadi nggak jelek kalau kita segen sama istri. Yang penting alasannya tepat Pak. Balik lagi nih sahabat, akhirnya kagak jadi dia ngadu. Ya elah, kita mau ngadu masalah bini, dia lagi diomelin. Begitu kira-kira kalau tang sini mah ya. Besoknya ketemu nih sama Umar bin Khattab. Ngomong dia, "Ya Amirul Mukminin, saya telah datang ke rumah Anda kemarin." Nah terus kenapa enggak nemuin saya katanya. Gimana saya mau nemuin orang ente lagi diomelin sama bini? Tapi diem aja gitu ya. Kayak burung puyuh kena hujan Pak. Kan gitu ya, sekelas Umar bin Khattab. Apa yang menyebabkan engkau begitu luar biasa wahai Amirul Mukminin? Dimarahin oleh istri, dicerewetin sama istri, tapi dia aja, tenang engkau. Umar bin Khattab sedikit tersenyum Pak, sedikit ketawa gitu ya. Lucu lah kira-kira begitu. Kenapa mesti heran? Ada 5 alasan yang menjadikan saya nih ketika istri ngomel, cerewet, marah, saya diam aja dan saya ridho begitu. Apa yang pertama? Junnatun minan nar. Istri saya ini adalah bentengnya api neraka. Gimana nggak jadi benteng coba Pak? Syahwat itu kan setiap saat kita nggak pernah tahu kapan datang syahwat kita. Kalau misalkan syahwat itu disalurkan dengan cara-cara yang halal, maka dia mendapatkan pahala dan penuh berkah. Istri kita adalah yang kita ambil amanahnya dari orang tuanya perempuan nih, dari bapaknya. Wastahlaltum bi kalimatillah, kata Rasulullah, dan dihalalkan kita dengan asma Allah.
Betul ya? Masya Allah, dengan ijab kabul tuh disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma janji sama mertua, Pak. Bukan, tapi janjinya kita sama Allah, begitu. Masya Allah. Maka ketika kita mendatangi istri gitu ya, itu menjadi pahala sebagaimana kalau kita mendatangi orang yang bukan haknya kita, bukan istri kita, yang tidak ada ikatan pernikahan, itu menjadi zina, dosa besar. Maka ketika kita mendatangi yang hak, yang halal buat kita, maka ini menjadi pahala. Nah, istri saya ini menyelamatkan saya dari neraka. Istri saya ini yang menyelamatkan dari nafsu syahwat saya. Maka apa yang menyebabkan saya harus marah kalau misalkan dengan sebab dia saya terjaga? Lain, Pak. Lain nggak? Jadi kalau kita ngelihat istri, Masya Allah, kan gitu ya, ini adalah bentengnya api neraka. Bini kita ini kayak tembok dari api, Pak. Tahan api dia berarti. Betul? Jadi kalau misalkan dia lagi ngomel, ingat tuh, namanya deket-deket api, kan dia ngalangin api, Pak. Kalau dia rada panas dikit, rada pedes, itu udah biasa. Halo? Betul ya? Iya, karena dia tembok bentengnya api. Deket nggak sama api berarti? Deketan dia apa sama kita? Nah, jadi kalau misalkan rada pedas, rada panas dikit, wajar, begitu maksudnya. Ingat tuh, istri kita yang nyelamatin syahwat kita, yang tadinya jadi dosa besar, justru berubah menjadi pahala. Yang kedua, kenapa Umar bin Khattab nih, Pak, nggak marah ketika dimarahin sama istrinya? Istri saya ini madrasatul ula li auladiha. Istri saya ini adalah sekolah pertama bagi anak-anak saya. Jadi gurunya, jadi pendidiknya. Emang di mana-mana kira-kira kalau misalkan anak lebih dekat sama bapak sama emaknya? Rata-rata ini mah. Ya orang sini sih lain kali. Lebih dekat sama bapaknya. Kalau sesekali doang, Pak. Tiap hari mah lebih dekat sama ibunya. Orang kita masih sibuk kerja nyari nafkah di luar rumah kok. Betul nggak? Tuh, rata-rata emang begitu. Maka yang paling sering ketemu dan berinteraksi dengan anak-anak kita adalah istri kita. Pokoknya kita suka nggak suka, dia yang bakalan banyak nanti mewarnai anak-anak kita. Maka kan kalau misalkan kita ingat pesan Rasul gitu ya, kenapa kita nih mau mendidik anak, cita-cita kita mau bangun rumah tangga, jangan sembarangan nyari istri. Tunkahul mar'atu li'arba'in. Wanita ini dinikahi biasanya 4 sebab. 1, li jamaliha. Cakep. Bini kita cakep nggak, Pak? Ini kenapa yang jawab cuma 2 orang? Cakep, man dulu gitu. Dulu mah cakep banget Ustaz. Sekarang? Ya jujur aja dah gitu. Kan untung dia kagak datang, betul Pak ya? Iya, alhamdulillah. Kalau kagak ada UFO ntar di rumah. Karena kecantikannya, Pak, dan ini manusiawi, wajar. Betul ya? Karena tampilan pertama yang dilihat orang biasanya ya tampilan duniawinya dulu. Kenal ilmunya, kenal akhlaknya, kenal kepribadiannya kalau misalkan udah kenal lama begitu. Yang kedua, liha, hartanya. Betul. Kaya, bagian kata kurang cantik juga, yang penting mah banyak duit. Masih laku nggak? Nah, lah banyak, betul ya. Kita sering dengar tuh di berita-berita, kadang viral jadinya anak muda menikahi nenek-nenek. Coba bingung kita, ya Allah, sebetulnya pinter nih bocah, betul ya. Tinggal doa banyak-banyak, ya Allah kan gitu. Kapan bini ini kepleset kan begitu. Ya Allah Rabbuna, ya jodoh kan kita nggak tahu, betul Pak ya. Kita alhamdulillah ketemu istri kita yang sekarang luar biasa dah. Apalagi nasab, wali nasabiha, keturunan, Mbak. Jadi jangan sembarangan juga kita nikahin istri atau nikahin sama anak. Wajar kalau misalkan orang tua kita nih rada rewel, bibit bebet bobotnya kudu jelas, kudu pas.
Mudah-mudahan kalau keturunannya baik-baik, mah insya Allah dia juga baik, kan minimal begitu. Siapa nih orang Gramapuri deket At-Taqwa, iya bapaknya ahli ke masjid, hobi banget dah kalau ikut pengajian, nah ambil dah jadi mantu, begitu. Betul ya? Karena sahabat sama sahabat nih Pak diikatnya bukan cuma sekedar karena iman saja, tapi terkadang sama pernikahan. Coba Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq, bukan cuma seorang sahabat kan, tapi seorang mantu dan seorang mertua. Rasulullah dengan Umar bin Khattab, siapa anaknya Umar Pak yang menjadi istri Rasul? Hafsah. Kalau Abu Bakar siapa? Aisyah. Dengan Utsman, dua Utsman. Siapa aja? Ummu Kulsum sama Ruqayyah, betul ya? Makanya disebut Utsman itu julukannya Zunnurain, betul ya? Yang menikahi dua putri Rasul. Ali sama siapa? Sama siapa? Fatimah, jangan Ibu Ali. Siapa istri Ali? Nggak kenal, Bu Ali. Fatimah, betul ya? Jadi keempat sahabat mulia ini aja diikat dengan hubungan keluarga Pak, antara mantu dan mertua. Masya Allah, Masya Allah. Karena tahu kan begitu ya, kalau kita kenal orangnya, kenal keluarganya, insya Allah gitu ya, nanti anak-anak kita banyak bimbingannya, dibimbing sama kita dan dibimbing sama besan kita. Ingat Pak, anak tuh tetap anak meskipun udah pada nikah. Terkadang kita sebagai orang tua kalau udah nikah kayaknya lepas tangan, tanggung jawab lah, kagak, tetap jadi anak-anak kita. Kalau emang ada yang harus kita koreksi, kita koreksi. Mantu kita juga sama Bu, ibu-ibu nih yang biasanya ngomongin mantunya di bawah pohon jambu bareng-bareng sama tetangga. Bapak-bapak mah jarang saya dengar ngomongin mantu, jarang. Dia mah ngomongin mantu sama istrinya, betul. Kalau ibu-ibu Pak ngomongin mantu di tukang sayur. Ya Allah, saya punya mantu kedul bener dah. Bangun sabar nari jam 8. Kita udah peren masak, dia baru ngucek mata. Diomongin, jangan diomongin ya. Mantu mah jelek bagusnya kita sebagai mertua ikut kebagian. Kalau bagus berarti bener kita ngedidiknya. Kalau kurang bagus berarti kita jelek Pak. Jadi seorang tua begitu. Yang ketiga, yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Jadi agama ternyata ditaruh di paling belakang, tapi farfaz bizatiddin taribat yadak. Kalau misalkan semuanya nih nggak ada, paling kagak agamanya, lihat siapa nih yang dinikahi. Oh alhamdulillah, hafalan Qurannya ada, ahli sholat, masya Allah, gitu ya. Meskipun barangkali cantiknya standar. Ya cantik kan relatif Pak, yang penting mah kata anak kita cakep bagian udah. Makanya disebut cinta itu terkadang buta. Betul? Betul? Iya. Ya Allah, calon bini lu hitam, bukan hitam Pak, hitam manis tuh. Emang kalau lagi jatuh cinta begitu Pak, ntar kalau udah hilang cintanya iya juga gitu ya. Bini lu cerewet banget, bukan cerewet tapi perhatian, betul? Tuh begitu kalau yang luar biasa ya. Jadi cari yang agamanya kuat Pak, kokoh. Karena dari rahimnya insya Allah lahir anak keturunan yang soleh dan soleh. Atau melalui bimbingan kita, bimbingan anak-anak kita ada tuh Pak. Yang barangkali dia mendapatkan jodoh karena misalkan kita kan nggak tahu tuh, baik dalam pandangan Allah dan baik dalam pandangan manusia kan belum tentu sama. Kalau kata Allah nih baik dia perempuan, biar kata masa lalunya kelam, kan begitu Pak. Jangan heran, nggak apa-apa. Islam tuh mengajarkan Pak yang dilihat sekarang dan yang akan datang, bukan masa lalu. Masa lalu mah ditutup, udah. Termasuk juga kita nih. Kalau kita punya anak, mohon maaf gitu Pak, punya masa lalu yang sedikit kelam, itu nggak mesti tahu tuh calon mempelai pria ataupun wanitanya, nggak usah tahu. Ya, nggak usah tahu, karena aib yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan pernah kita buka. Paham ini? Paham? Nggak apa-apa. Misalkan kita punya anak itu, masya Allah gitu, dulu mah belum ahli ke masjid dah, gitu ya, sholat sama nari kadang-kadang kalau inget
Ya nggak apa-apa, kalau sekarang dia udah mulai berubah, tobat, udah tutup cerita. Yang penting sekarang dan yang akan datang, ayo kita bimbing, begitu. Nah, ajarin nih anak bapak, barangkali dia belum pinter ngajinya, karena dulu bapaknya sekolahin dia nggak di pesantren, sekolahnya umum semuanya. Jadi tolong sekarang ajarkan anak bapak, didik anak bapak dengan bimbingan Al-Quran. Cakep nggak begitu Pak? Hah? Cakep. Masya Allah, Masya Allah. Jadi orang-orang baik yang penting mau berusaha baik. Agama meskipun disebutin yang terakhir, tapi langsung dinaikin sama Rasul tuh. Kalau kita pengen berkah, maka agamanya yang kita pilih. Karena kalau misalkan cantik secara agama, kepribadian ini yang akan langgeng Pak. Kalau cantik wajah, ada nggak keriputnya? Ada? Ada? Ada. Biar kata dulu cakep banget dulu. Kalau udah 30 tahun besok mah cakep, masih cakep nggak Pak? Ada nggak yang lebih cakep? Ada nggak? Ya berarti masih normal kalau bilang ada. Lah banyak, betul ya. Tapi kalau kita ngelihat agamanya, ini bakalan langgeng Pak. Karena kita berumah tangga bukan cuma pengen di dunia kan, kita pengennya kumpul juga nanti di akhirat, di dalam surga, bahkan bisa bertetangga sama Rasulullah SAW. Kan nikmat tuh Pak, Masya Allah. Bidadari yang kata Allah buat kita nih 72 orang, lewat tuh sama istri kita yang soleha, Masya Allah. Kadang dia nanya Pak, waduh saingan kita 72 orang Ustaz. Jangan takut Bu, ya bidadari emang nggak ada apa-apanya dibanding dengan istri yang bini laki kita nggak bakalan terpikat tuh. Cemburu itu cuman di dunia, paham ini Pak? Cemburu, gelisah itu cuman dunia. Rasa kesaingan itu cuman dunia. Akhirat udah nggak ada lagi cerita begituan. Masya Allah. Bahkan pemimpinnya nanti para bidadari adalah istri-istri kita yang mudah-mudahan kita kumpul lagi Pak ya, amin ya rabbal. Kita buat klaster Gramapuri, cakep nggak tuh? Nah, di surga Firdaus nanti ada klaster Gramapuri, Masjid At-Taqwa begitu. Jangan takut Pak, di sana mah nggak usah ngaji, nggak ada lagi ngaji kayak kita sekarang jam 4:05 kudu bangun. Luar biasa. Lanjut. Yang keberapa tadi? 2. Yang kedua, gitu ya. Kita ulangi. 1. Kenapa Umar bin Khattab nggak marah Pak, nggak bales ketika dimarahin sama istrinya? Temboknya, gitu ya. Perisainya api neraka. Yang kedua, pendidik anak-anak. Yang ketiga nih Pak, istri kita nih biasanya pemerhati penampilan, ya nggak? Yang nyuci, yang nyetrika siapa coba? Tukang laundry, betul. Ini kan buat istri juga nih Pak, gitu ya. Kalau misalkan ada mini-mini kita kan enak nih Bu. Kalau pengen disayangin suami, khusus pakaian suami kita dah yang ngurus, gitu ya. Kita yang ngucek, kita yang nyetrikain, supaya pas ngucek, pas nyetrika kita bacain sholawat, begitu. Ini pakaian yang bakal dipakai sama suami saya, ya Allah, jangan sampai nih pakaian jadi godaan buat yang lihat, begitu. Betul Pak? Dikasih jelek apaan saya kagak mau, jelek juga saya. Kalau dikasih bagus banyak banget romannya yang godain, betul ya. Tapi nggak apa-apa, kita bacain sholawat nih Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Masya Allah. Pakaian yang mudah-mudahan ketika dia make, dia ingat sama yang ngasih. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, siapa yang ngurus dia? Adalah saya, istrinya. Wow, cakep nggak begitu doanya Bu? Loh, nggak yang jawab Pak, khusyuk banget dia ya. Pemerhati penampilan. Semua istri sama Pak, pasti pengen ngelihat suaminya tuh gagah, ganteng gitu ya. Apalagi kalau misalkan di hadapan banyak orang, dia juga nggak mau pakaiannya lusuh, kucel, demek begitu ya. Karena yang bakalan kesebut dia pasti. Ya Allah, si abang pakaiannya begitu amat, bininya kagak ngurus emang itu. Ya, datang ke tempat kondangan pakai kaos Telkomsel,
Udah gitu membleh sebelah. Bukan nggak boleh gitu ya, tapi kan kalau yang begitu kita pakai Pak, kita sebetulnya sedang menjatuhkan marwah martabat istri kita, betul nggak sih? Biasanya kan, mohon maaf ini ya, saya mah cerita diri sendiri aja dan jangan pada baper. Istri kita tuh kayak Google Pak, nih koko di mana koko, gitu ya, kain di mana kain, kaos dalam di mana. Lah kita mau kaos dalamnya nanya naruh di mana? Ya nggak sih? Ada nggak sih yang kayak saya? Oh sama. Berarti betul ya. Lah iya, kenapa kita mesti ambek-ambek kan kalau diomelin cuma dikit mah Pak? Betul. Umar juga bilang gitu ya, diomelin bini mah diem aja. Kalau semakin kita sautin semakin panas, semakin lama. Kalau diantepin dong mah dia Pak kayak ngomong sama ember, kayak ngomong sama tembok, enak juga dia. Diomelin diem, senyum, 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 diem aja kita 30 menit ya udahan, nginum dia, haus, betul. Kalau perlu kita yang nyediain air, minum dulu mah, minum dulu ya. Masya Allah tuh, diperhatikan penampilan kita Pak. Yang paling perhatian sama penampilan kita istri kita, biasanya paling tahu dia cocok kulit kita nih sama warna baju, dia ada biasa jagonya, betul ya. Saya ini termasuk simple man Pak. Kalau misalkan mau lebaran aja, misalkan kalau dari rezeki mau beli baju, saya emang nggak mau tahu tuh, tiba-tiba ada aja ya, dari mulai peci sampai sendal, merek apa kayak jadi udah terserah dia. Masa iya istri kita ngasih yang jelek sama kita, betul. Bedanya cuman kuantitinya, kalau dia udah dapet 3, kita mah cuman baru 1 gitu doang. Dia udah mulai ngabsen. Abi mah gak usah banyak, nanti banyak dari jamaah, begitu dia bilang. Disebutin yang kemudian dari Gramapuri kan gitu. Wah iya juga kata gitu. Ya elah, Masya Allah nih Pak istri ya, pemerhati penampilan. Yang ketiga, hebatnya istri kita itu penyaji hidangan. Yang keempat berarti ya. Yang keempat, satu apa tadi? Benteng api neraka. Yang kedua, pendidik anak-anak. Yang ketiga, pemerhati penampilan. Yang keempat, penyaji hidangan. Makanan Pak yang paling enak setelah masakan ibu kita siapa coba? Oh, kirain warteg. Ini kan pengajian bukan cuma buat kita sebetulnya, tapi juga buat istri. Buat para istri, kaum ibu, kalau pengen suaminya nih luar biasa sayang, masak yang enak. Dan dari masakan kita bisa tahu Pak gimana kondisi hatinya. Ya nggak? Kalau masakannya rada pedes, mungkin dia lagi kesel kali sama kita. Bagian Pak uyup aja terus gitu ya, makan aja terus gitu ya, moncor-moncor dikit nggak apa. Antepin lagi kesel kali dia. Kalau nggak kesel sama kita sama siapa sama kita nggak tahu, betul ya. Kalau rada asin dikit, pengen apa dia? Pengen beli baju kali gitu. Kelebihan duit kita ngasih. Kalau dia nggak pakai garam sama sekali, berarti uang belanjanya udah habis. Ngasih kode dia. Cuman Bu, perkaranya kalau kita punya suami soleh bingung. Karena dikasih kayak gimana makanannya dimakan baik itu. Dikasih asin, enak nggak enak, Masya Allah. Dikasih pedas, enak-enak, biar kata pegangin perut. Suami soleh kan begitu Pak, betul ya? Masya Allah, Rabbuna. Nih lihat luar biasa. Umar bin Khattab nih kalau misalkan ingat istrinya yang nyajiin hidangan Pak, kapan aja dia pulang disajiin hidangan, Masya Allah. Adem nih hatinya ketika lihat istrinya lagi marah, biarin dia marah. Toh nggak tiap hari dan nggak tiap saat juga. Betul ya? Coba kalau misalkan dia marah, kita marah juga, dia kesel, jengkel Pak, diem aja. Nanti kalau pas dikasih makanan, dikasih sianida kan kita juga yang repot. Kita nggak tahu tuh diperlukin apa tuh. Betul ya? Kalau dikasih sedikit pospit repot nggak? Oh, repot. Masya Allah, penyaji hidangan. Maka bagi para ibu belajar dan masak. Hebatnya seorang istri nih Pak,
Meskipun dia nggak pernah masak, nggak bisa masak katanya dulu, ketika pas udah jadi istri mah asal mau megang apa tuh, megang wajan, megang siamsi, orang sini nyebutnya apa tuh, siamsi kan, sama ya, asal mau ngidupin kompor aja enak pasti masakannya. Enak nggak Pak? Enak, orang tiap hari kita makanin masakan dia kok, dan nggak pernah komplain. Dikasih apa kita makan, kita ngucapin alhamdulillah. Apalagi orang sini mah ahli syukur semua, betul? Iya. Asal jangan dikasih tempe aja Pak, sampai 7 hari bisa jadi darah tinggi tuh, betul ya? Tempe mulu darah tinggi jadi itu. Ahli syukur insya Allah. Yang terakhir, yang kelima nih Pak, ingat banget, istri kita nih adalah penjaga harta kita, betul? Gaji istri kita berapa duit Pak? Hah? Coba nggak kehitung saking dikitnya. Udah mah UMR dipotong sama pengeluaran kita, betul? Itu kan gaji bini tuh. UMR dipotong pengeluaran, bensin, betul Pak? Rokok, biaya nongkrong sama temen. Coba kita dapat UMR kerja cuma 8 jam, istri kita kerja berapa jam? 24 jam per 7 hari. Kita mah masih ada libur ya, Sabtu Minggu tuh, betul? Udah gitu pas dikasihin duitnya dipesenin lagi, Ma kalau bisa mah jangan sampai habis. Coba udah mau UMR dipotong kebutuhan kita dipesenin, jangan sampai. Kalau bisa diputer nih duit jadi usaha, coba suruh usaha Pak. Ya Allah, betul? Nah iya, kalau kita cuma dengerin dia ngoceh sebentar mantepin aja udah gitu ya. Kita inget ya, ya wajar dah gaji dikit. Kita aja kalau misalkan gaji dikit demo, betul? Nah dia mah gurunya demo tiap hari itu Pak, betul ya? Masya Allah, kerja 24 jam 7 hari lagi tanpa henti, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi udah mulai sayang sama bini nih. Sayang nggak? Kudu sayang, karena Rasul adalah orang yang paling sayang sama istrinya. Insya Allah, betul ya? Insya Allah nih Pak, jaga akhlak kita terhadap mereka. Yang ketiga, adab yang ketiga sebagai seorang suami adalah an yuzida ala ihtimalil adza bil muda'abati wal mizahi wal mula'abah. Jangan sampai kita nambah penderitaannya dan justru kita ngajakin dia humor, bercanda Pak, bahkan main-main tuh. Salah satu main yang dianggap zikir oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bercandanya suami istri. Coba kalau kita lagi malas muter tasbih, ya udah colek-colekan sama bini. Tuh. Itu baru colek-colekan Pak, udah dapat pahala. Kebayang nggak kalau main gaplokan? Tambah gede pahalanya, betulnya Pak. Masya Allah, coba itu. Karena kenapa kita bercandain tadi Pak, orang yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu, emang kudu dapetin haknya dia. Rasulullah aja di penjelasannya nih Pak, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini pernah diajakin lomba lari sama Rasul. Ya kita mah kali kalau lomba lari mah ayo kita lari. Marah dia. Ngajakin main lari. Pegel amat capek. Tapi bahagianya Rasul dengan Ibunda Aisyah lari Pak, betul. Lomba lari. Pernah satu ketika Ibunda Aisyah menang. Ya, dulu ketika Ibunda Aisyah masih baru, masih muda. Ketika udah sedikit tua masih diajakin lari Pak sama Rasul. Rasulullah yang menang gitu. Protes Ibunda Aisyah. Dulu aku masih muda, saya menang. Sekarang badan saya udah berubah, wahai Rasulullah, engkau yang menang. Ketawa sama-sama tuh, coba. Coba kalau kita. Ayo. Kira-kira siapa yang menang, Pak? Kita terus, betul. Orang baru karang ngajak lomba larinya. Dulu kamu masih baru, masih muda, masih kurus. Sekarang Masya Allah. Pokoknya Masya Allah udah. Udah gak sanggup kita bilangnya Pak, betul ya.
Itu suasana yang tadinya ceria bisa jadi neraka tuh kalau kita salah ngomong, betul ya? Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Coba pas sekali-kali bercanda sama bini gitu, main kelitikan kali, ngejek-ngejekan kayak nggak apa-apa. Yang penting pada ketawa. Kita aja sering bercanda tuh sama teman-teman gitu ya. Masa sama istri pelit? Jangan. Justru orang-orang yang di sekeliling kita, yang ada di rumah, yang paling harus sering kita bercandain, betul Pak? Bahkan kan bohong aja, bohong yang diperbolehkan tuh salah satunya adalah bohong kepada istri dengan tujuan membahagiakan. Ada tujuannya, bukan cuma bohong doang. Apalagi bohong yang itu mah tuh pada ngerti langsung. Yang itu boleh nggak usah tuh. Ya, bohong aja sama istri itu boleh kalau buat dia senang. Masya Allah, betapa pentingnya Pak. Rumah tangga kita nih jangan kaku gitu ya. Rumah tangga kita nih biar ceria, bahagia semuanya. Biar orang-orang yang ada di sekeliling kita, anak, istri, udah nggak usah nyari ke tempat yang lain dah. Di rumah ada kita sebagai suaminya, bisa sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang teman, bahkan seorang badut begitu. Ketawa dia kalau deket kita, enak kan begitu Pak? Jadi kehadiran kita sangat dinantikan. Kapan ayah pulang? Dikit-dikit ditelepon sama anak kita, Abi kapan pulang? Kan enak begitu. Ketimbang pertanyaan di WA kita tuh kayaknya pertanyaan interogasi. Betul? Papa kapan pulang? Jam berapa pulang? Telat nggak pulang sekarang? Sekarang ada di mana? Sama siapa? Coba itu Pak. Jangan lupa pulang beli cabai 1 kilo. Tanda serunya 5. Oh repot begitu. Betul ya? Nih istri kita, Masya Allah. Jadi dia butuh hiburan Pak. Ayo Pak, buat dia ketawa bahagia. Kalau dalam agama kita nih, yang dimakan sama dia aja adalah sedekah buat kita tuh. Betul ya. Jadi kita nyari nafkah itu nggak gratis Pak. Meskipun kita sebagai seorang suami yang dituntut, memang bukan cuma dituntut sama agama, dituntut sama juga adatnya emang seorang suami harus nyari nafkah. Tapi di mata Allah setiap yang dimakan sama anak istri kita nih di rumah tersebab nafkah dari kita, itu jadi sedekah buat kita. Nggak ada yang gratis Pak, nggak ada. Meskipun itu anak dan istri kita, Masya Allah. Coba itu. Jadi kita kenapa mesti nggak semangat gitu ya? Kenapa kita mesti hitungan? Barangkali begitu. Orang sini insya Allah kagak. Ini cuma sekedar pelajaran. Insya Allah. Dah. Gampang nggak Pak ngebahagiain istri? Gampang nggak? Gampang. Gimana caranya? Hah? Gimana? Udah apapun ceritanya kasih duit banyak, udah senyumnya lebar bener. Betul ya, Masya Allah. Kasih ATM, hadiah buat mama nih, habis pulang ngaji tadi, jitring, ATM-nya udah nggak ada isinya kan gitu. Dia mau udah seneng aja apa dikasih ATM doangnya, padahal ATM-nya udah nggak berlaku kan begitu. Masya Allah. Tuh yang keberapa tuh? Yang ketiga. Yang keempat, Allah yang basitu fid di'abati wa husnul khuliq wal muwafaqah bittiba'i hawaha. Kita juga Pak punya kewajiban untuk menjaga nih Pak, gitu ya, menjaga, mengurangi dorongan nafsunya. Di samping kita berusaha membahagiakannya, tapi kita harus tahu batasannya, gitu. Karena mohon maaf, barangkali gitu ya, dorongan kuat bagi para suami ini adalah orang yang ada dalam rumah. Kalau yang di dalam rumah ini ahli qanaah, adem nggak Pak suami dalam mencari nafkah? Adem. Dia nggak bakal mikir gimana cara nyari yang banyak, bukan. Dia yang mikir caranya gimana dapat yang banyak berkah. Bukan cuma banyak nih yang kita dapat, tapi juga mudah-mudahan banyak juga berkahnya. Beda kan kalau misalkan hawa dunia, hawa nafsunya tinggi mengalahkan imannya, nanti dia nyari banyak udah nggak penting lagi halal haram, apalagi berkahnya.
Betul ya. Coba kalau misalkan setiap kita nih Pak mau pergi kerja dipesenin sama istri, Pak, insya Allah ibu mah sama anak-anak bisa sabar di rumah. Yang penting jangan pernah bapak mau bawa nih sedikit pun harta haram di tengah keluarga kita. Waduh, cakep nggak begitu? Cuman pernah nggak digituin? Halo, halo. Insya Allah istri orang sini mau begitu semua, amin, amin. Bu, dengar. Nah, coba Bu sekali-kali pesenin begitu. Waduh, besok nggak lembur lagi tuh Ustaz. Ya, ada Mbak. Karena nggak sedikit godaan besar dorongan suami ini berlaku salah dari dalam rumah tangga. Anak nuntut, kita nggak, mungkin barangkali kemarin Mbak nggak asing kita dengar tuh ya, ada orang tua yang berani nyolong, katanya anaknya pengen beli HP. Ya Allah Rabbuna, sedih nggak kita dengarnya? Sedih gitu ya. Dan banyaklah cerita-cerita seperti itu, orang tua nekat karena untuk memenuhi kebutuhan anaknya, suami nekat karena melihat keinginan istrinya. Tapi kalau misalkan kita bisa didik nih, kita berusaha tadi Pak membahagiakannya, tapi juga kita larang dia untuk mengikuti syahwat nafsunya. Setiap orang nih Pak biasanya ada kecenderungan pamer, apalagi zaman sekarang. Betul ya? Emang kadang nggak dipamerin secara nyata, tapi ngupdate status. Alhamdulillah kulkas baru, betul. Yang beli mah ngucap alhamdulillah, yang lihat belum tentu itu. Bisa ngerengek dia nanti malam-malam sama suaminya tuh, Pak, tetangga mau beli kulkas baru, ini kulkas kita ya Allah, saban hari kulkas nih yang atasnya buat freezernya udah bebatu. Betul Pak? Susah banget Pak, beli dah yang baru, beli baru. Besoknya tetangganya ngupdate status lagi, alhamdulillah motor baru. Ngerengek lagi dia, udah lama tuh Pak, pajaknya lagi mati udah 7 tahun. Motor saya Pak. Emang sengaja kagak dibayarin pajak gitu. Jadi saya mau cerita bukan cerita orang lain, jadi jangan kesinggung ya. Ganti dah motor baru, bagusan dikit, udah jadul itu, kan begitu ya. Tuh, dibeliin motor baru. Tetangganya besok ngupdate status lagi, alhamdulillah mobil baru. Ngerengek lagi dia. Mobil Pak, motor mau bikin kata bagus, ternyata kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Pening nggak suaminya Pak? Itu aja belum lunas, dari kulkas ngutang. Ternyata ngutang dia. Motor ngutang, sekarang minta ngutang. Masya Allah, jual aja dari rumah gitu ya. Kita bagi 2 begitu. Ini repot Pak. Jadi kita juga sebagai seorang suami punya kewajiban mendidik istri kita. Nyatanya Pak, kata Rasul kan, istri kan diciptakan dari tulang rusuknya Adam, bengkok, diantepin baik bengkok, dipaksa lurus patah. Emang rada serba salah. Tapi kita bisa jadi ladang dakwah insya Allah ya. Maka pada kita nih saling mengingatkan gitu ya, di samping kita berusaha membahagiakannya, tapi kita harus tahu batasannya. Lanjut, sampai jam berapa sih ngaji nih ya? Biasanya kan jam 5 tuh mulai, tadi jam 4:30 gitu. Berarti sekarang jam berapa udahan ya Pak? Nah, oh tetap jam 6. Jadi gitu ya. Yang penting jangan ada yang dehem sama yang batuk, betul. Kalau mau dehem keluar dulu dikit gitu ya. Iya. Soalnya kalau saya mau dehem baper saya langsung udahan itu. Kode begitu. No, apalagi udah punya kelentang. Waduh. Fokus kita udah mulai bergeser ke belakang, betul ya? Iya, masya Allah. Yang terakhir nih. Al-i'tidalu fin nafaqah. Yang keberapa? Yang kelima ya. Proporsional di dalam memberikan nafkah. Jadi proporsional Pak.
Gini, kalau kita sebagai seorang suami gitu ya, kewajiban kita sama ibu ini enggak hilang dengan kita nikah. Istri kita juga harus paham nih Pak. Jadi mohon maaf, terkadang ada anak yang suka lupa, dianggapnya kalau udah nikah udah hilang tanggung jawab sama keluarga. Enggak, makanya proporsional, diatur baik-baik sama kita. Bukan berarti juga kemudian istri mantar belakangan, keluarga dulu gitu ya, istri kita sampai belangsak, itu juga salah. Karena ini jadi tanggungan kita semua diproporsional, diatur baik-baik dalam mengatur nafkah kita. Begitu. Karena ini juga bisa jadi Pak, bisa jadi akar masalah nanti. Dan nggak sedikit gara-gara nggak paham nih diantara kita berdua gitu, suami istri, tentang kewajiban masing-masing, ini bisa menjadi lahan konflik Pak. Nih lihat kamu tuh perhatian sama keluargamu doang, sama keluargaku enggak. Wow, marah dia. Betul? Masya Allah. Padahal biasanya suami kalau udah nikah biasanya sayang banget sama istrinya itu. Terkadang malah sedikit lupa sama keluarganya. Iya nggak sih? Halo? Nyatanya kalau kita punya duit Pak, rumah kita dulu apa rumah yang lain? Hah? Rumah kita dulu biasanya. Makanya Bu, kenapa kita harus taat sama suami? Sayang banget suami sama ibu. Waduh. Halo? Begitu nggak Bu? Ya nggak ada yang jawab Pak. Proporsional gitu ya. Orang tua kita memang gak ngarep dikasih Pak, nggak ngarep dia. Tapi ini kewajiban yang langsung dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita diperintahkan jangan berlaku syirik kepada Allah, perintah kedua adalah berbakti kepada keduanya. Kan begitu? Masya Allah. Dalam surah An-Nisa tuh ada urutannya tuh, ayat 36 ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kan begitu ya. Siapa lagi? Wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanum. Ada 9 orang tuh urutannya. Orang tua, karib kerabat. Jadi setelah kita nih punya rezeki, alhamdulillah keluarga kita tercukupi semuanya, yang pertama harus kita perhatikan adalah orang tua. Gitu ya. Tanya orang tua kita, "Ma punya duit apa kagak?" Enggak usah ditanya dah. "Ma ada nomor rekening enggak?" Begitu langsung Pak. Kalau ditanya, "Ma punya duit enggak?" Dia pasti bilang jawab, "Punya." Emang punya, man kagak banyak. Betul. Udah tanya nomor rekeningnya. Kalau syukur-syukur deket, anterin langsung sama kita. Begitu. Orang sini begitu semua insyaallah. Amin. Amin. Habis orang tua siapa Pak? Wabizil qurba, karib kerabat. Jadi sebelum kita merhatikan yang jauh, yang deket-deket sama kita dulu, biar kesebutnya bagus. Nggak bagus loh Pak kalau misalkan kita disebut orang lain baik tapi disebut sama keluarga sendiri pelit. Iya nggak sih? Hah? Nosi Asep lihat, wede, santunan yatim sampai 100 orang. Giran kita minjem nggak pernah dapat, cuma cepet gitu. Diomongin kita. Betul ya? Makanya betul nggak nih syariat Islam mengajarkan kita Pak? Udah nggak salah, agama kita ngajarin baik banget, bener banget. Abis keluarga baru tuh wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, baru Pak wal jarizil kurba, tetangga yang dekat. Ya, yang bersampingan sama kita nih, depan, belakang gitu ya, samping, kiri, kanan. Itu dulu kita perluin, jangan sampai yang jauh dulu begitu. Wal jaril junub, baru dah tetangga yang rada jauh. Wasahibi bil jambi, yaitu teman yang dekat. Teman dekat kita Pak, kalau misalkan dia butuh ya kita usahakan ada. Biar panjang silaturahminya. Ini agama yang ngajarin. Allah langsung yang ngajarin Pak. Kita punya teman dekat Pak, tapi susah banget kemakan rezekinya, mau nggak dekat sama dia? Kita ki ogah, orang lain juga sama. Betul? Betul? Apalagi yang hobi nongkrong bareng, ya. Gidan rokok, ya kan. Bawa rokok cuma 3. Udah gitu nyabutnya satu-satu lagi di dalam kantong. Ya Allah, udah habis ngambilin rokok orang. Ya coba, udah bahan diomongin mulu.
Betul? Nih. Siapa lagi? Wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Yang terakhir wa ma malakat aimanukum, budak-budak yang dalam genggaman kita. Tuh, diurutin sama Allah, Pak. Ini step-step kalau kita mau sedekah sama orang. Gitu ya. Jadi harus tahu mana yang utama begitu. Mana yang utama yang menjadi kewajiban kita. Namanya disebut al-i'tidal fin nafaqah, proporsional dalam membagikan harta gitu ya. Lanjut. Sebetulnya masih banyak nih, Pak. Ada berapa sih? Ada 10. Baru berapa? 6. 5 ya? Tuh baru 5. Oh 5 lagi bisa sampai jam 6:30 nih. Lanjut nggak? Lanjutin di pertemuan berikutnya gitu ya. Bau bala-balanya udah berasa, Pak. Betul ya? Dan mudah-mudahan sedikit tapi banyak manfaatnya gitu ya. Insya Allah yang ahli ngaji mah udah pada tahu dah kewajiban masing-masing. Tinggal kita pakai dan mereview, Pak. Umar bin Khattab yang segitu luar biasa hebat saja gitu ya, disegarin, ditakuti oleh orang, bahkan bukan cuma orang, sama setannya takut, setan sama dia. Tapi begitu memuliakan istrinya, Pak, nggak pernah jadi hina seorang suami yang mencintai dan menghargai istrinya. Ya, jangan dengerin kata orang, wih takut sama bini. Terkadang takut sama bini ada bagusnya, ya nggak? Betul ya? Insya Allah istri kita nggak bakal redo kalau kita kenapa-napa. Insya Allah istri kita nggak bakalan redo kalau kita cilaka. Insya Allah istri kita nggak bakal redo kalau kita kenapa-napa nanti, bukan cuma di dunia Pak, tapi sampai akhirat. Begitu insya Allah. Kekurangan banyak. Istri kita punya banyak kekurangan, kita juga sama. Makanya ciri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, wa absaruhum uyubahum fayatubu minha. Mereka tahu kekurangannya dan berusaha memperbaikinya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita nih sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyayangi, mencintai dan membimbing keluarga kita ini, bukan cuma nanti di dunia tapi juga mudah-mudahan dikumpulkan juga oleh Allah dalam surganya dan juga bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.